Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidi Ramadhan, Prodi STR Keperawatan kelas 1B. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang fisika keperawatan. Selamat menonton. Oke, mari kita mulai pembahasan kali ini, yaitu praktikum fisika keperawatan. Next. Materi pembahasan kali ini ada bioakustik, biolistrik, biooptik, dan biofluida. Pendahuluan, penerapan fisika dalam keperawatan telah 4 subsistem. Fisika memainkan peran penting dalam berbagai aspek keperawatan, membantu memahami dan mengelola kondisi pasien. Berikut adalah telah 4 subsistem fisika yang diterapkan dalam keperawatan. Bioakustik. Bioakustik adalah ilmu yang mempelajari suara dan getaran dalam tubuh manusia. Penerapan bioakustik akulastik, yaitu mendengarkan suara jantung, paru-paru, dan usus dengan stetoskop untuk mendiagnosis kondisi medis. Ultrasonografi menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar organ internal seperti jantung, hati, dan janin. Lanjut, contoh bioakustik. Yang pertama, perawat menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara jantung pasien yang mengalami detak jantung tidak teratur. Yang kedua, perawat menggunakan ultrasonografi untuk memantau pertumbuhan janin selama kehamilan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang biolistrik. Biolistrik ialah ilmu yang mempelajari arus listrik dan potensial listrik dalam tubuh manusia. Penerapan biolistrik. Yang pertama, elektrokardiogram, merekam aktivitas listrik jantung untuk mendiagnosis gangguan jantung. Yang kedua, elektromiogram, yaitu aktivitas listrik otot untuk mendiagnosis gangguan otot dan saraf. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu elektroensefalogram, yaitu merekam aktivitas listrik otak untuk mendiagnosis gangguan otak seperti epilepsi. Adapun contoh biolistrik, yang pertama, perawat menggunakan EKG untuk memantau pasien yang mengalami serangan jantung. Dan yang kedua, perawat menggunakan EEG untuk memantau pasien yang mengalami kejang-kejang. Dan selanjutnya kita akan membahas biooptik. Biooptik adalah ilmu yang mempelajari cahaya dan interaksinya dengan tubuh manusia. Dan adapun penerapan biooptik, yaitu oftalmologi, mempelajari mata dan penglihatannya termasuk penggunaan laser untuk operasi mata sekitar 67%. Endoskopi, menggunakan cahaya untuk melihat organ internal melalui tabung tipis yang dimasukkan ke dalam tubuh sekitaran 88%. Contoh biofluida, perawat memantau tekanan darah pasien untuk mendiagnosis hipertensi. Perawat membantu pasien juga menjalani dialisis untuk membersihkan darah. Penerapan biofluida, yaitu yang pertama, hemodinamik, mempelajari aliran darah dalam tubuh termasuk tekanan darah dan detak jantung. Dan yang kedua, dialisis, membersihkan darah pasien dengan mesin dialisis untuk mengobati gagal ginjal. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu transfusi darah, memberikan darah kepada pasien yang membutuhkannya. Lanjut. Nah, sekarang pembahasan kita yang terakhir, yaitu pembahasan tentang biofluida. Apa sih itu biofluida? Biofluida yaitu mempelajari cairan tubuh dan penggerakannya. Nah, di sini ada fototerapi. Apa sih fototerapi? Fototerapi yaitu menggunakan cahaya untuk mengobati kondisi kulit seperti jaundice pada bayi. Nah, bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Sekarang di sini ada contoh-contoh bioptik. Contoh-contoh bioptik, perawat menggunakan endoskopi untuk memeriksa saluran pencernaan kepada pasien. Perawat menggunakan fototerapi untuk mengobati bayi yang mengalami jaundice. Nah, itu adalah contoh-contoh bioptik. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari semua penjelasan tersebut yaitu dengan memahami prinsip-prinsip fisika, perawat dapat memberikan perawatan yang lebih efektif dan aman terhadap pasien. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Qabul apan bada syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.